Halo, Mi. Sudah di sini lagi? Halo, Mas. Mau minum apa? Gagal bener sih Nala nih. Baru saja duduk sudah tanya mau minum apa. Apa kabar dulu, kek? Ibu apa kabarnya sekarang? Bapak? Saya sudah lama tidak ke sana. Maklumlah. Endang di mana? Kau ngomong terlalu banyak, Mokhtar. Berikan saya limun saja. Bi, saya satu ya. What amazing. Siapa? Dia? Si anak-anak tuh. Rokok Amerika yang satu. Inilah baru rokok. Lama-lama mau juga saya jadi polisi seperti kau nih. That is an ide. Kau dulu wartawan. Tentu kau Republikan. Aku orang sonder merek. Tidak suka politik, bikin susah. Apa kerjamu sekarang? JNN. Apa itu? Yang mondar-mandir. Bukan kerjamu. Dengan arti pencarianmu. Oh, itu yang kau maksud. Aku tidak cari makan. Makan itu datang sendiri. Apa ini? Meriksa polisi? Buat mob. Datang sendiri kau kira? Lekker, vent. Jan, apa dia lihat aku masuk? Siapa? Si Mokhtar? Bukan, itu Inspektur Mika. Oh, enggak, Mbak. Sebab dia duduknya membelakang pintu. Kenapa, Mbak? Tadi di batas kota aku dijegat Belanda, dan dia yang memeriksa aku. Bangsa itu kian hari mengganas. Umurnya takkan panjang, lihatlah. Dan yang satu itu, apa kerjanya sekarang? Si Mokhtar. Dia itu lontang-lantung aja, Mbak. Kawannya Belanda melulu. Khianat. Benci aku. Macam itu orang harus dibasmi. Mbak, 20 hari nggak ketemu. 21 hari. Aku ada tugas lain. Bagaimana kabarnya di sini? Payah. Semangat makin merosot. Orang seperti nggak punya pegangan lagi. Hidup sukar. Ada yang menyeberang dan mengungsi. Dengarlah itu. Saban hari puluhan truk penuh pengungsi ke Semarang. Ya, tetapi ada juga yang dengan tidak alasan apa-apa memihak mereka. Lihatlah Mokhtar, mencari jalan yang paling gampang saja. Aku mula-mula tak menduga sama sekali dia akan begitu. Ya, sudahlah. Aku mesti ke rumah sakit pusat lagi. Kabarnya sudah ada? Di dalam ini semuanya, keadaan kota dan berita-berita dari radio. Ada satu surat yang penting. Baru aku terima tadi pagi. Babak, bila mereka dari luar akan menyerbu? Hampir aku lupa. Ini surat untuk Mataram 13. Siapa Mataram 13 itu sebenarnya? Halo, Endang. Sudah lama tidak ketemu. Hadi, apa kabarnya sekarang? Mana aku tahu. Aku keluar kota cuma buat cari beras, menyambung hidup. Lihat repot rupanya. Sehingga tak sempat tegur kawan lama. Memang repot. Dan sekarang juga tak ada waktu buat omong panjang-panjang dengan kawan lama. Ya, kawan lama, zaman berubah. Manusia turut berubah.
Ya. Sabilah. Ya, Bung Herman di sini. Betul, Bu. Jaga. Kalau Pak Tani aman, kan kita dapat makan, Bu. Oh, Bu Endang. Oleh-olehnya, Bu. Ini lah tembakau. Wah. Dikasih rata ya. Ya, Bu. Terima kasih. Selamat jaga ya, Bung. Selamat berdagang, Bu. Ini, Bung. Mbok. Mbok apa kuwi, Mbok? Ijen pasar. Wah, jaluk sithik, Mbok. Sithik suntak kabeh wae kene. Wong dolan omah we. Ya, sithik. Wis mlaku. Ayo sijine kuwi maju. Wah, apa iki, Mbok? Ini suntak ini. Oke. Ini Mbok kuwi kacang. Yo, iki apa iki? Ah, Kene suntak kene. bungko. Ayo ki cah cilik ki maju. Ngemis pengrampok. Ada bawa uang nikah, Mbok? Ada. Baik. Rat. Hah? Oh, Endang. Ini mau lagi nih. Tidak, tidak. Langsung. Lain kali kalau jaga jangan gitu ya. Ya. Ayo, aman. Aman. Belanda ngotot terus, Bu Endang, Pak Liman. Weh, Bu Endang nih ya, Bu, makanya Bu. Ya? Oh, lintingan. Dari pasar, dari pasar. Bakonnya sempurna. Oh, iya, Bu Endang. Ada rokok itu? Nih Ya, rokok ya. nih. Lima nih rokok. Rokokku tidak lupa, Endang. Bagaimana juga? Oh, ini Ayo. Pak Leman nih rokok. Ayo, pakai Pak Leman. Rokok, Pak. Saya satu, Pak Leman. Ambil rokok, Satu. ambil. Api, Pok. Saya satu. Api, ya. Ini korek nih. Saya kira dalam soal serangan umum ini tidak ada persisian paham lagi. Pak Harto tentu sudah mengerti segala sesuatu yang saudara-saudara telah ajukan itu. Ya, tapi selama kita tidak membuktikan kata-kata dengan perbuatan bahwa kita betul-betul anti kapitalis dan imperialis, untuk membuktikan itu perlu ada persatuan lebih dahulu, saudara. Buat saya pendek saja. Kita tidak terikat dan tidak akan terikat lagi akan segala Linggarjati dan Renville bebas untuk bertindak. Pak, Ya, Hah? Ada tamu dari kota. Duta istimewa rupanya. oh ya, silahkan masuk saja Pak Jarot, Pak. Ya, Halo Pak Adi, merdeka. mereka. Bu Endang, bagaimana kabar, Dek? Baik Mas Adi. Ini saya bawa surat dari Mataram 13. Dan ini dari Ibu. Nah, ini dari saya. Saya yakin satu-satunya jalan yaitu mengadakan penyeruan umum ke Jogja. Serbuan semacam itu adalah cepat dan jitu. Nah, saudara-saudara, ini sajalah dulu yang diserbu. Alat propaganda Belanda yang paling hebat. Ya, asal saja jangan keenakan, Bung. Bahaya itu. Rokok sendiri juga yang paling enak. Mari, Bung. Sesatu, Bung. Memang tidak semua orang kuat menghadapi es kok. Ruben, kayu. Apalagi kalau orang kota. Dapat roti busuk saja sudah menyeberang. Itulah kalau tidak ada iman sama sekali. Kalau orang tua, ya dapat juga dimengerti. Tapi kalau pelajar seperti Joko itu, jadi kaki tangan nikah, lebih celaka lagi. Apa isi suratnya, Mas? Mataram 13 bicarakan SO dengan pemerintahan daerah dan kota. Saudara tentu heran, bukan? Inilah tempat simpanan Pak Wali Kota sama sekarang. Sebelum kita mulai dengan acara pembagian pekerjaan, baiklah saya sampaikan penjelasan Pak Wali Kota. Orangnya mana? Orangnya lagi repot. Tujuan daripada serangan umum yang akan kita lakukan ini ada 3 macam. Sebagai saudara ketahui,
Belanda tidak patuh pada resolusi Dewan Keamanan tanggal 1 Januari supaya tentara Belanda ditarik mundur dari kota Jogja. Ah, memang Belanda bandel. Karena itu, lakukan serangan umum dengan sungguh-sungguh. Pertama, kita harus dapat menunjukkan kepada dunia internasional bahwa tentara kita tidak hancur seperti kata propaganda Belanda. Kedua, jika kita dapat menduduki kota Jogja, meskipun untuk 1-2 jam saja, diplomasi yang sedang dilakukan oleh wakil-wakil kita di Lake Success akan mendapat backing yang kuat. Ketiga, kepercayaan rakyat terhadap tentara dan pemudanya yang berjuang akan kembali. Itulah serangan umum yang ditilik dari segi militer, politis, dan psikologis. Nah, sekarang kita sampai kepada acara pembagian pekerjaannya. Saudara Ketua, sebelum tugas masing-masing ditetapkan, saya hendak mengemukakan sesuatu untuk dipertimbangkan. Silakan, saudara. Dalam praktek, sangat susah untuk koordinir rukun kampung karena selalu banyak orang yang mengungsi dan berpindah-pindah. Saya rasa kita berdua dapat bereskan soal ini nanti. Sebab tugas kita hampir sama. Nah, saya rasa soal itu tidak perlu dibicarakan lagi. Dan sekarang saudara Suyono, bagaimana dengan pemuda-pemuda kita? Dengan saudara Hasan dari Wakil Pemuda di samping saya yakin bahwa tenaga pemuda dapat kami curahkan. Pemuda siap sedia. Bagaimana tentang jaminan mereka? Tentang makanan dan perbekalan lainnya, saudara-saudara tak usah khawatir. Sebab saya sudah membagi kota dalam 4 sektor yang masing-masing dikepalai seorang dari rukun kampung. Dan kalau saudara perlu bantuan apa-apa, datang saja pada saya. Saudara-saudara, hampir saya lupa. Ini menjadi punggung kita. Namanya Sujono. Saya ulangi sekali lagi. Arti politis dan psikologis daripada serangan umum yang akan kita lakukan ini ialah untuk meyakinkan mereka yang sekarang sedang omong-omong di Lake Success bahwa kita memang mempunyai daerah yang luas dan bahwa jika perlu kita dapat merebut tiap-tiap kota kembali yang telah ada di tangan Belanda, meskipun untuk beberapa jam saja. Pak, apakah sudah dipikirkan akibat-akibatnya buat rakyat biasa yang harus menerima pembalasan Belanda sesudah itu? Saudara, hal ini sudah kami bicarakan matang-matang dengan para pemimpin di kota ini. Pak Mustar, maksud pemimpin-pemimpin yang sekarang ini masih bersembunyi di bawah tempat tidur atau di balik punggung istrinya? Bukan itu yang saya maksud. Yang saya maksud di sini ialah bahwa Sri Sultan sekalipun menyatakan persetujuannya, malah menganjur-anjurkan. Ya, kalau Sri Sultan setuju, ya kita juga setuju. Saya usulkan supaya sedikitnya rakyat dikasih penerangan-penerangan untuk menghindarkan korban-korban yang tidak perlu itu. Kalau saya bermaksud untuk membunuh Bapak, apakah saya minta permisi dulu pada Bapak? Nah, pendeknya, gerakan serentaknya akan kita lakukan ini akan dapat mencegah tindakan liar orang seorang yang lebih banyak ruginya daripada untungnya. Tenang saja, Pak. John, kita lihat keluar apa itu. Ada nembak Belanda rupanya. Tontoloyo macam-macam saya. Alamak digeledah habis-habisan daerah ini. Siapkan semua.
Kita berangkat. Masing-masing mencari jalan keluar, menyebar. Nanti malam kita bertemu kembali di Panembahan. Pukul waktu biasa. Anwar, Cintek, kertas-kertas masukkan dalam tas. Jangan ada yang ketinggalan ya. Lekas dong, dia orang sudah mulai masuk tuh. Ah, juga. Kau bagaimana kau? aku beres ya, tinggal aja. Ah, mampus kau. John, kau ikut tidak? Lekas dong. Mampus aku. Mampus. Selamat. 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 Jangan sampai jangan tembak toh. Dia orang pura-pura saja itu. Pak. 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 Tunggu sini. Saya lihat ke atas dulu. Sabar, Bu, sabar.
Aku tanya sekali lagi. Siapa di antara kamu yang kemarin masuk ke kota? Apa kamu tidak sadar akan perbuatan yang liar itu? Siapapun juga yang melakukannya. Bahwa pada tempat penembakan itu, kawan-kawan kita sedang mengadakan rapat. Bahwa kawan-kawan kita hampir saja tertangkap. Bahwa beberapa orang penduduk yang menolong kawan-kawan kita telah menjadi korban. Siapa orangnya itu? Kamu, Ospati? Saya tidak, Pak. Sungguh mati. Mbok Mudar. Kamu, Agus? Saya juga tidak, Pak. Saya kemarin 1 hari jaga terus. Kamu, Mul? Ayo jawab pertanyaanku. Saya, Pak. Maksud saya... Oh, jadi kamu yang menembak. Kenapa kamu tidak mengaku terus terang? Saya mau mengaku, Pak. Tetapi maksud saya takut, Pak. Kalau saya berani, saya takut, Pak. Berani, takut, apa maksudmu? Kalau kamu mengaku terus terang, barangkali tidak dihukum. Ya, Pak. Saya dihukum tidak apa-apa. Asal saya berani berbuat begitu. Maksud saya, kalau saya berani, tentu saya tidak takut. Dan saya tentu pergi ke kota. Pak, saya yang menembak, Pak. Saya minta maaf kalau saya sudah berbuat salah. Saya tidak suka kalau Codet ini mengaku berani. Kebal. Ya sudah. Kamu sadar akan kesalahanmu? Sadar, Pak. Arrest 1 minggu. Bawa dia keluar. Siap, Pak. Tejo makin lama makin mengganas, Pak tadi. Saya pikir sudah sampai waktunya untuk di... Kau mudah saja ngomong. Cobalah mendekati dia. Sukar sekali, dia awas. Ya ada 1001 macam jalan, Bang Jarot. Iya, itu sebetulnya tanggungannya Mukhtar. Di luar kekuasaanku. Dan lagi, bukankah mereka itu sahabat baik?